Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azif Hanif Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 21051214035 dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelumnya, apa sih internet itu? Internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network yang memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA atau Advanced Research Projects Agency membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik pada tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Kemudian, National Science Foundation Network atau NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. Lalu kemudian ARPANET diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet hanya informasi yang berbasis teks. Lalu pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Lalu di tahun 1993, Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik sekitar tahun 1994, internet pun masuk ke negara kita yaitu Indonesia. Kemudian pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Networks ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa, pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Waktu itu, RMS Ibrahim, Adi Sumarta Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robby Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrawanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal di Indonesia. Tepatnya pada sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia. Lalu, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ERC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HFSSB Kenwood TS430 milik Harya Sudirapratna
Dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudira Pratama, J. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robby Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40M. Lalu, Robby Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 92 hingga 94. Robby Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR-Net, Amatir Packet Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Lalu sejak tahun 2000, AMPR-Net Indonesia dikoordinir oleh Ono Purbo. Kemudian koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orarinews@yahoogroups.com. Lalu di tahun 1986 hingga 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Lalu kemudian manfaat internet. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Manfaat internet yang utama adalah sebagai sumber informasi. Semua orang dapat dengan mudah mencari segala informasi yang dibutuhkan di internet. Hal ini dikarenakan internet dapat menghubungkan perangkat di dunia maya untuk melakukan pertukaran data. Untuk mencari informasi di internet, seseorang hanya perlu mengetik kata kunci di mesin pencarian untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sebagai media hiburan. Tak bisa dipungkiri, banyak orang juga mencari hiburan dengan bantuan internet. Saat ini banyak sekali hiburan yang bisa didapat dari internet, misalnya seperti menonton film, menonton video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Bahkan banyak orang kini memilih memanfaatkan internet untuk media hiburan ketimbang menonton siaran di TV, mendengar radio, berwisata, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, yaitu sebagai mendukung berbagai kegiatan. Peran internet yang luas kini sudah tak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Contohnya saja, mencari informasi, bekerja, sekolah, bahkan mendukung kegiatan transportasi, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan bantuan internet untuk memudahkan jalannya kegiatan yang kita lakukan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.